tidak. Jangan cabai. Aku harap ini yang manis. Jangan mimpi. Setidaknya cabaimu lebih kecil dari milikku. Apa kalian bahkan melihat benda besar yang kudapat? Ini tidak mungkin diatasi. Astaga, Candy, ayo kamu yang pertama. Tidak, Susie duluan. Baiklah, cabaiku yang paling kecil. Jadi aku mungkin akan memakannya lebih cepat. Aku seorang gadis pemberani. Jadi aku pasti bisa menangani cabai. Oh, tidak. Ini sangat pedas. Tapi tidak apa-apa. Aku tahu cara menenangkanmu. Es biasa paling cocok untuk ini. Nah, ambil ini. Satu kubus saja tidak cukup. Aku perlu lebih banyak. Oh, baiklah. Sini. Oh, tidak. Dia akan membeku. Oke. Apa kamu bercanda? Aku hampir saja terbakar. Jadi aku pasti tidak takut dengan sejenis es apapun. Candy, sekarang giliranmu untuk mencoba cabainya. Ayo, silahkan maju. Ya, aku setuju. Oh, tidak. Andai saja kamu tahu betapa sulitnya ini. Baiklah, mari kita mulai. Ini tidak terlalu pedas. Oh, benarkah? Aku bisa mengatasinya. Lalu, dari mana uap itu berasal? Uap? Oh, tidak. Sekarang dia akan muncul. Dalam hal ini, hanya petugas pemadam kebakaran profesional yang bisa membantu. Candy, supaya kamu tidak membakar seluruh ruangan, aku harus memberimu air dari selang. Aku sudah merasa lebih baik. Ternyata aku melakukannya. Ya, itu bagus. Dan cabai terakhir yang tersisa. Lihat itu. Oh, terakhir? Ya, tepat sekali. Baiklah, kalian berhasil meyakinkanku. Aku harus memakannya juga sekarang. Astaga. Baiklah, ini dia. Aku gadis yang kuat. Aku bisa melakukan ini. Girls, aku butuh bantuan. Berikan airnya sekarang juga. Berhenti bermain. Aku merasa tidak enak. Ups, sepertinya sudah waktunya untuk merebus dia. Nah, itu hebat. Kita berhasil tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti akan terbakar di sini. Ya, kenapa permen karetku sangat sedikit? Karena semuanya pergi padaku. Semua? Tapi tidak. Aku punya permen karet yang paling banyak. Girls, aku merasa ini akan jadi ronde yang paling menyenangkan. Tapi yang paling sial mulai duluan. Ya, kebetulan saja itu aku. Sepertinya aku bisa makan permen karet sebanyak ini dalam 1 atau 2 kali makan. Nah, lihat. Wah, ini enak banget. Dan aku bisa membuat gelembung keren darinya. Sepertinya hampir tidak ada lagi permen karet yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjilat sisa-sisanya dengan satu metode yang sangat sederhana. Sangat aneh. Dan siap. Girls, aku sudah selesai. Sekarang giliran kalian. Oh ya, akhirnya. Lihat betapa menggugah selera cairan pink yang tampak biasa ini. Dan sekarang aku akan mencoba cairannya. Dan ini dia. Enaknya. Dan sekarang kalian akan bisa melihat gelembung apa yang akan aku buat. Ups, sayang sekali. Dia meletup ke wajahku. Ya, ternyata tidak terlalu bagus. Tapi itu semua sangat lucu. Candy, ngomong-ngomong, ini saatnya kamu mencoba permen karetnya. Ayo, maju. Baiklah, mari kita coba. Hanya saja aku banyak permen karet sehingga aku tidak bisa memasukkannya langsung ke dalam mulutku. Aku harus melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Baiklah, ini dia. Oh, akhirnya dia keluar. Selanjutnya, tanganku akan ikut bermain. Inilah yang akan aku pakai untuk mengikis permen karet dari meja. Ya, seperti ini. Mereka sangat lembut. Enaknya. Ini seperti sirup bubblegum. Dan sekarang saatnya gelembung. Wah, itu sangat besar. Dan permen karetnya sangat enak. Aku senang banget dapat yang paling banyak.
Tapi sepertinya sekarang tanganku nempel di meja. Oh, bagaimana aku bisa mengangkatnya? Oh, ini tidak berhasil. Jadi inilah kesempatan kita untuk menikmati permen karet ekstra. Hore! Hei, dia milikku. Kenapa kalian melakukan ini? Aku suka bola, tapi kenapa punyaku sangat kecil? Aku punya lebih dan lebih asik. Nah, lihatlah bola yang terbesar ini. Aku ingin tahu apa isinya. Aku menyarankan agar bola yang paling kecil maju duluan. Oke. Baiklah, menurutku ada sesuatu yang enak di dalamnya. Jarum panjang ini akan membantuku mengetahuinya. Nah, itu dia. Ini adalah permen coklat. Ngomong-ngomong, aku suka ini. Ini enak banget. Ya, itu luar biasa. Girls, apa yang menantimu? Sudah waktunya bagiku untuk cari tahu jawaban atas pertanyaan ini. Hal menjijikan macam apa ini? Kenapa ada punya makanan enak, tapi aku malah dapat tepung? Ini mengerikan. Menurutku itu lucu. Tidak lucu sama sekali. Apalagi mengingat tepungnya kena wajahku. Oh maaf, sekarang aku akan memperbaiki semuanya. Nah, aku perlu membersihkan bukan hanya kamu, tapi juga diriku sendiri. Nah, Susie, hanya kamu yang tersisa. Ayo maju. Sesuatu memberitahuku bahwa ada banyak permen lezat di dalam bola ini. Sekarang, ayo kita cari tahu. Dan ini dia. 1, 2, 3. Wah, lihat saja ini. Ada banyak permen Skittles. Ini cukup untuk semua orang. Hei, berhenti. Oh, dasar pencuri. Kalian tidak boleh memakan ini. Ini kan milikku. Sekarang aku akan mengambil cara lain dan akan menghidupnya seperti penyedot debu. Nah, dengan ini aku bisa makan semuanya sekaligus. Oh, dasar pelit. Kamu bisa berbagi dengan kami. Tidak, aku akan menikmati semua ini sendiri. Ya, itu baru bagus. Wah, hagi-wagi yang manis. Dan milikku juga sangat besar. Tidak, aku punya yang lebih besar. Girls, aku tidak sabar untuk melahapnya. Hei, tunggu dulu. Aku akan makan duluan. Kan punyaku yang paling kecil. Oh, baiklah. Dan ini dia. Aku akan mulai dengan krim biru yang lezat ini. Ini sangat lezat. Ya, hei, cepatlah. Aku juga lapar. Dan siap. Sekarang kue terakhir sudah dimakan. Enaknya. Aku selesai. Sekarang giliran Emma. Oh benar, aku bahkan punya garpu dan pisau. Tapi untuk apa aku membutuhkannya? Dan namanya ada penemuan luar biasa seperti jari. Mereka bisa makan apapun yang mereka mau. Ini enak banget. Ya, aku bisa makan ini terus-terusan. Dan ada cara untuk memakan kue lebih cepat. Nah, sini aku ajarin. Hei, apa yang kamu lakukan? Di mana aku? Oh, itu tadi mengerikan. Aku tidak hanya berlumuran krim, tapi juga kamu merusak kueku. Baiklah, aku akan tetap memakannya. Jadi, siapa peduli? Ini tetap saja enak. Ya, aku senang. Sudah lama aku tidak mencoba sesuatu yang lebih enak dari ini. Nah, sekarang aku selesai. Candy, giliranmu. Oh, baiklah. Aku akan merayakan ulang tahunku sebelum aku makan kuenya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meniup lilin. Wah, keren banget. Dan itu dia. Aku akan membuat permintaan. Hore, selamat ulang tahun untukku. Ini keren banget. Ya, benar, Candy. Selamat ulang tahun. Hore! Oh, terima kasih untuk semuanya. Aku senang banget. Cepat kemari. Ayo kita potong kue untuk semuanya. Nah, ayo, ambil ini. Ini bagianmu. Oh, dan kamu juga? Ya, itu untuk kamu. Bye. Aku senang semua orang dapat kue. Tapi sekarang aku cuma dapat potongan kecil seperti mereka. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak.
menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya, karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Dwers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome. Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh.
dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf, Nenek. Rasa apa yang ada di tangan Nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong, jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hacim. Oh tidak. Maafkan aku, Nenek. Aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle airan. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Aku pikir kita bisa mencoba sesuatu yang lezat. Mie hitam,
Sungguh tidak biasa. Aku pasti menyukai rasanya. Pertama, pilih kartu-kartu ini dulu. Ini dia, kita harus makan seperti kura-kura. Mari kita lihat hukuman seperti apa yang menantiku. Cepat, keren. Sedang, tidak buruk. Aku kira inilah saatnya untuk memulai. Mike, lakukanlah. Kamu membiarkanmu pergi lebih dahulu. Maaf, tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus makan mie ini sekarang juga. Dasar sumpit bodoh, mereka tidak mudah dipisahkan. Ya, sepertinya kamu kurang keras menariknya. Aduh, hati-hati. Jangan melempar sumpitmu. Maaf, Mia, aku sedikit terburu-buru. Akhirnya tiba waktunya untuk makan. Perut aku sudah tidak sabar menantikannya. Makan mie dengan satu sumpit tidaklah mudah. Tunggu sebentar. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan menaruh sumpit ini dalam toples dan melihatnya mie di sekitarnya. Menurutku, itu bukan ide yang bagus. Sedikit berserakan, ini bukan masalah besar, tidak apa-apa. Aku akan membersihkannya sebentar lagi. Kamu bisa makannya juga. Jangan buang-buang makanan. Ini enak. Ini lezat. Aku ingin lebih banyak lagi. Untung aku masih punya seluruh porsi. Wow, ini seperti es krim mie. Oh, maaf. Itu menjijikan. Kamu harus belajar sopan santun, Phoebe. Aku tidak menggunakan sumpit. Aku punya rencana lain. Aku akan mulai dengan memakai serbet yang agak kotor ini. Begitulah seharusnya seorang wanita anggun berperilaku. Sekarang aku akan makan dengan garpu dan pisau. Mie bodoh, aku tidak mungkin aku bisa makannya. Sepertinya sopan santun juga mengecewakanmu, Mia. Aku tidak akan biarkan siapapun mengolok-olokku. Lihat saja nanti, aku akan membuatmu iri, Phoebe. Aku dengan mudah mengerjakan tugasku. Oh, mie yang lezat. Apa itu? Ini menakjubkan. Sekarang aku mengagumimu. Senang mendengarnya. Bagaimana denganmu, Mike? Sepertinya dia bahkan belum membuka sumpitnya. Ini dia. Aku akan membukanya dengan cepat. Kau boleh pergi. Kau begitu cepat, Phoebe. Aku tidak bisa mengikutimu. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk makan porsi milik Mike ini. Ini sangat lezat. Mungkin kita tidak boleh menyangka kenikmatannya. Kita sudah menunggu begitu lama. Seharusnya kita melakukan ini sejak lama. Sekarang aku tidak bisa mengontrol diri. Mia, menyingkirlah dari jalan. Mie-nya hampir masuk ke dalam mulutku. Oh, aku akan mencicipinya. Kemana perginya mie itu? Oh, jorok sekali, Mike. Oh, tidak. Kamu memakan semuanya. Kami baru saja memutuskan untuk membantumu. Jadi di mana makanan baru kita? Apa? Ini tidak terlihat seperti makanan? Kamu benar karena kita punya kaktus. Mari kita cari tahu seberapa cepat kita harus memakannya. Okay. Kamu benar, Mia. Aku harus bergegas. Dan aku masih memiliki waktu. Aku tidak tahu apakah aku harus senang dengan hal itu. Arti emas, aku tidak asing dengan itu. Mari kita letakkan kartu-kartu itu dengan cepat, Phoebe. Kamu tampak sedikit gelisah, Mike. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak mengerti mengapa harus terburu-buru. Mari kita lanjutkan dengan kaktus kita. Oh, hidungku. Ada jarum di dalamnya. Itu sangat buruk. Biarkan aku membantumu, Mia. Jangan menaruh jarimu di hidungku. Sepertinya kaktus ini membuat aku gila. Saatnya untuk menghadapinya. Ambil itu. Itu lebih baik. Aku suka itu. Kemarilah kau bajingan berduri. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan kecil. Mia, berhati-hatilah dengan senjatanya. Itu sangat tajam. Wow. Dia membuatku takut. Phoebe, jangan terganggu. Lihat, Mike. Dia mendapatkan banyak dariku. Dan sekarang saatnya aku memotong semua jarum yang tajam. Baiklah, itu bagus. Sekarang kita bisa mencicipinya. Ini rasanya seperti kemenangan. Mia, saat kau memegang sesuatu yang tajam, aku jadi takut. Hal utama pada saat-saat seperti ini adalah menjauhi aku. Memang, ini bukan hal terlezat yang pernah aku rasakan. Oh, ini pahit. Ini menjijikan sekali. Jangan merusak selera makananku. Maaf, aku tidak akan berpura-pura lagi. Ada apa denganmu, Mia? Untuk sesaat aku pikir aku akan muntah, tapi aku baik-baik saja sekarang. Au, aku hampir tidak menyentuh kaktus itu. Wow, jika kamu meniup cukup keras, jarum-jarumnya akan terbang. Mengapa kamu tidak melakukannya itu? Bagus sekali. Bagaimana kau melakukannya?
Biar itu tetap menjadi rahasia kecilku. Kamu tahu, jika kamu bayangkan sebagai es krim, itu tidak terlalu buruk. Aku bakal menyukainya. Aku mulai merasakannya. Oh tidak, aku kira aku seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan. Aku sudah memperingatkan kamu, bukan? Teman-teman, aku hampir mencicipi kaktus milikku. Oh, mengapa begitu sakit? Jariku terbakar. Dan kesabaranku hampir meledak. Sepertinya aku harus bergegas. Nah, aku punya satu rencana. Apa yang kau punya di sana, Phoebe? Gunting. Aku menggunakan untuk memotong jarumnya dengan mudah. Ayolah, kami lelah menunggumu. Teman-teman, jangan berteriak padaku. Itu membuatku gugup dan membuatku melakukan sesuatu lebih lambat. Mia, aku melakukan yang terbaik. Nah, itu dia. Aku melakukannya. Aku sudah memotong satu jarum. Apakah kamu pikirkan apa yang aku pikirkan, Mia? Ya, Mike, sudah waktunya bagi kita untuk turun tangan. Aku senang kita saling memahami dengan baik. Kalau begitu, mari kita segera mulai. Itu ide yang bagus. Aku pikir kita berdua bisa melakukannya dengan cepat. Itu saja, sudah selesai. Terima kasih. Kamu adalah teman sejati. Sekarang aku bisa mencoba kaktusku. Oh, itu dia mulai lambat lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Makanlah. Mike, apa yang kamu lakukan? Bagus sekali. Aku tidak keberatan dengan cemilan. Aku pikir itu pasti bukan apa yang dalam pikiran kamu. Kamu benar, Mia. Aku benci ikan. Aku khawatir kita tidak punya pilihan. Ayo lihat. Aku harus makan dengan pelan. Dan aku tidak terlalu cepat, tapi tidak membuatnya lebih mudah. Kecepatannya cukup bagus. Aku siap untuk melakukannya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku punya satu ide. Apa yang kamu lakukan, Mia? Mengapa kamu perlu pakaian pesulap? Sekarang kamu akan mengetahui apa itu keajaiban. Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah trik yang luar biasa. Wah, apa-apaan ini? Siapa yang memasukkan ikan ke dalam supku? Ini keterlaluan. Aku basah kuyup. Ikannya hilang, tidak mungkin. Sudah aku bilang kau akan terkagum-kagum. Aku tidak bisa menutup mataku akan hal ini. Kita perlu mencari tahu atau setidaknya mendapatkan ikan itu kembali. Lihat, Mia, ini milikmu. Oh tidak, kepalaku. Aku khawatir trik dengan ikan ini tidak berhasil. Aku harus memakannya. Tapi pertama-tama aku akan menyelesaikan makananku. Setelan itu bagus untukmu, Mike. Aku selalu ingin menjadi koki. Aku pikir aku punya bakat untuk itu. Wow, kau melakukannya dengan baik. Terima kasih, Mia. Aku melakukan yang terbaik. Sushinya tertampak lezat. Aku harap selera mereka tidak mengecewakanku. Aku mengerahkan segenap jiwaku ke dalam hidangan ini. Oh, ini enak sekali. Aku punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku ingin makan lebih banyak lagi. Aku tidak akan berhenti sampai aku memakan sampai terakhir. Kamu juga bisa mentraktir aku. Meskipun aku punya ide yang lebih bagus, aku akan membuat makanan lezatku sendiri. Aku akan membuat Mike iri padaku. Pertama, kita perlu menyelesaikan kekacauan ini. Wow, Mia, ternyata kamu tahu cara memegang pisau. Aku tidak mengharapkan itu dariku sendiri. Mari kita lihat apakah aku bisa menyalakan kompor gas. Aku pikir aku berhasil. Lihat stik ikan yang beraroma ini. Ini adalah jenis ikan yang aku makan, tapi ada yang hilang. Hijau, bukan tambahan yang buruk. Oh, sungguh bau yang luar biasa. Ini membuatku gila. Selamat, Mia. Kamu bisa menjadi pesaingku yang hebat di dapur. Terima kasih, Mike. Saatnya untuk mencoba apa yang aku punya. Wow, sangat mudah untuk dipotong. Aku yakin rasanya ini pasti enak. Oh, ikannya meleleh di mulutmu. Sangat empuk dan berair pada saat yang sama. Bravo, Mia. Lihat, Phoebe masih belum bergerak. Mike, kamu salah. Aku akan mencobanya. Wow, itu sulit. Aku tidak bisa menggigit. Bertahanlah, Phoebe. Kami mendukungmu. Terima kasih atas dukunganmu.